Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Kali ini kita akan berdiskusi tentang relasi fikih dan ilmu pengetahuan. Teman-teman semua, kita tahu bahwa fikih adalah salah satu ilmu yang sering kita gunakan untuk beribadah, baik itu fikih puasa, fikih zakat, fikih sholat, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sih relasi antara fikih dan ilmu pengetahuan itu sendiri? Fikih sendiri, teman-teman, dari segi bahasa berasal dari kata al-ilmu atau artinya ilmu dan faham, atau bahasa Arabnya al-fahmul al-amik atau pemahaman yang mendalam. Sedangkan secara istilah, fikih adalah sesuatu yang menjelaskan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi, kalau saya mengibaratkan fikih itu adalah buah dari sebuah pohon, di mana pohonnya itu adalah Islam itu sendiri, sedangkan alat untuk mengambil buah itu usul fikih, dan fikih itu adalah hasil dari pemikiran itu sendiri. Maka dari itu, adanya perbedaan-perbedaan madhab, perbedaan pemikiran dalam fikih adalah sesuatu yang biasa. Karena fikih adalah pemikiran dari beberapa ulama dan memiliki dalil-dalil yang tersendiri. Teman-teman, sebelum kita membahas tentang fikih dan ilmu pengetahuan, kita harus tahu bahwa dalam pendekatan ilmu keislaman ada 3 ciri yang dimiliki oleh Islam itu sendiri. Yang pertama, pendekatan atau kalau bahasa filsafatnya adalah epistemologi, yaitu pendekatan bayani. Apa itu pendekatan bayani? Pendekatan bayani adalah sebuah model metodologi berpikir atau pendekatan yang didasarkan oleh teks. Teks di sini adalah yang berasal dari Al-Quran atau hadis, teman-teman. Jadi, ilmu keislaman itu didekati dengan teks. Teks merupakan sumber dari ilmu itu. Contohnya, teman-teman, kita belajar ilmu hadis, ilmu tafsir, maka dari teks itu sendiri atau nas itu sendiri yang kita pelajari. Pendekatan ilmu keislaman yang kedua yaitu irfani, yaitu model metodologi atau pendekatan yang didasarkan atas pendekatan pengalaman langsung atas realitas spiritual keagamaan. Jadi teman-teman dalam ilmu keislaman bisa menggunakan pendekatan realitas spiritual. Contohnya melahirkan ilmu tasawuf dan ilmu akhlak. Yang ketiga adalah burhani, yaitu metodologi yang tidak didasarkan atas teks maupun pengalaman, melainkan atas dasar runtutan nalar logika. Yang termasuk dalam nalar burhani adalah ilmu mantik. Ilmu mantik adalah ilmu hitung-hitungan, teman-teman. Ilmu falak, ilmu perbintangan, dan ilmu fikih sendiri itu. Jadi, fikih itu termasuk burhani. Karena apa? Fikih menekankan pada nalar atau pemikiran. Meskipun memang pemikiran atau nalar itu berangkat dari nas. Jadi, pendekatan ilmu keislaman ini ada 3, tetapi memang saling berkaitan, teman-teman. Bayani tidak bisa meninggalkan burhani, irfani tidak bisa meninggalkan bayani, dan lain sebagainya. Jadi, jelas kalau sekarang ada konsep United of Science atau kita mengenalnya UOS, itu yang memang pas, karena dalam ilmu keislaman tidak lagi adanya ilmu umum atau ilmu agama. Nah, sedangkan ilmu pengetahuan sendiri itu apa sih, teman-teman? Ilmu pengetahuan itu berasal kalau dari
dari katanya itu terbagi menjadi dua, yaitu ilmu dan pengetahuan. Pengertian ilmu berasal dari bahasa Arab yang artinya ilm, yang berarti mengerti atau memahami dan mengetahui. Sedangkan pengetahuan berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata science, yang berarti tahu atau mengetahui. Sedangkan pengertian ilmu pengetahuan secara metodologi adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu sendiri. Jadi teman-teman, ilmu pengetahuan adalah sebuah ilmu yang mengetahui tentang yang runtut secara metode ataupun secara metodologisnya. Jadi teman-teman, sesuatu bisa dikatakan ilmu pengetahuan jika dia terpenuhi secara epistemologinya, ontologinya, ataupun secara falsafah keilmuannya. Nah, lalu bagaimana relasi fikih dengan ilmu lain? Jadi teman-teman, sebenarnya fikih itu tadi saya menjelaskan adalah hasil pemikiran dari ulama yang berkaitan dengan dalil-dalil yang terperinci. Contohnya teman-teman, kalau kita mau belajar tentang fikih sholat, maka dasar nasnya apa? Ya ada dalam Al-Quran, aqimus sholah wa atuz zakah. Di situ hanya ada penjelasan aqimus sholah. Apa itu aqimus sholah? Dirikanlah sholat. Kita tidak akan menemui satu ayat pun dalam Al-Quran bagaimana caranya sholat itu, sholat yang kita pahami sebuah kegiatan yang berawal dari takbiratul ihram dan berakhir dengan salam, itu adalah pengertian fikih. Makanya dalam fikih ada kata-kata tafsiliyah ataupun terperinci, karena memang fikih adalah membahas dalil-dalil yang terperinci. Jadi kalau sudah jelas itu tidak dibahas dalam fikih, itu namanya syariah. Nah, sebenarnya fikih dengan ilmu lain itu sangat banyak sekali teman-teman, tapi saya memberikan contoh hanya kepada 4 ilmu, yaitu yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu hadis, yang ketiga ilmu tafsir, dan yang terakhir ilmu falak. Nah, relasi fikih dan ilmu tauhid, yaitu kita tahu bahwa ilmu tauhid merupakan ilmu yang membahas tentang kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu diambil dari dalil-dalil yang jelas dalam nas. Nah, bagaimana tentang hubungannya fikih dan ilmu tauhid? Ilmu fikih dan ilmu tauhid itu diibaratkan sebagai hubungan antara bangunan, fikih menjadi bangunan yang megah, dan pondasinya adalah tauhid itu sendiri. Jadi ketika teman-teman berfikih, fikih itu sendiri ilmu pengetahuan teman-teman, hasil pemikiran ulama yang itu tentunya masuk dalam ilmu pengetahuan. Tapi jangan salah teman-teman, atau jangan sampai lepas bahwa ketika kita bermadhab fikih atau berilmu fikih, kita harus mempunyai landasan ilmu tauhid, yaitu kita harus tahu bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu maha besar, dan lain sebagainya. Yang kedua, relasi fikih dan ilmu hadis, yaitu sebelum relasinya, ilmu hadis adalah ilmu yang menjelaskan tentang segala ucapan atau qaul, ketetapan, takririyah, maupun perbuatan fi'il yang berkaitan dengan Nabi. Jadi semua yang dilakukan Nabi itu menjadi sebuah hadis. Nah, bagaimana relasinya dengan fikih itu sendiri? Ilmu fikih tidak dapat dipahami dengan baik, bahkan tidak dapat dikembangkan melalui ijtihad ulama, manakala pelakunya mengesampingkan hadis Nabi. Jadi hadis merupakan salah satu sumber utama dalam memahami fikih. Karena fikih itu hasil pemikiran. Jika contoh kalau ada suatu perintah dalam Al-Quran, yaitu membayar zakat, wa atuz zakah. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya bisa
melihat apa yang dilakukan oleh Nabi ketika Nabi dulu masih hidup. Bagaimana sih zakat perniagaan, bagaimana zakat binatang, ternak, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah relasi fikih dan ilmu tafsir, teman-teman. Ilmu tafsir sendiri adalah ilmu yang membahas tentang tafsir-tafsir atau penjelasan-penjelasan dalam Al-Quran. Nah, ilmu fikih memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu tafsir, karena ilmu tafsir berusaha mengurai dan menjelaskan khusus ayat-ayat yang berhubungan dengan norma ataupun ayat-ayat tertentu yang kita kehendaki, atau ayat-ayat muhkamat atau ayat-ayat ahkam. Jadi seorang ahli fikih tidak bisa menghasilkan sebuah ijtihad fikih kalau dia juga tidak menguasai ilmu tafsir, karena fikih itu juga digali dalil-dalilnya dari ilmu tafsir itu sendiri atau dari nas dan Al-Quran. Yang terakhir, relasi fikih dan ilmu falak. Apa sih ilmu falak itu, teman-teman? Ilmu falak adalah ilmu keislaman yang membahas tentang bintang atau kelangitan, langit, teman-teman. Berkembang juga tidak hanya masalah langit, tetapi biasanya ilmu falak itu berhubungan dengan penghitungan kiblat dan lain sebagainya. Memang falak sudah lama ada, tetapi memang tidak semua umat Islam menguasai ilmu falak itu sendiri. Nah, bagaimana salah satu relasi fikih dan ilmu falak? Kenapa saya ngambil ilmu falak? Karena tadi sudah yang pasti jelas seorang mujtahid, orang yang paham fikih atau menggali ilmu dan menjadi fikih itu harus paham tafsir, hadis maupun ilmu-ilmu yang lainnya. Falak sebagai kajian ilmu yang memang tidak semua umat Islam tahu, itu juga sangat berhubungan dengan fikih. Hubungan antara ilmu fikih, ilmu falak dan ilmu fikih yaitu ketika dapat melihat kebesaran Allah sehingga kita mengingat terus bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Jadi ketika kita berfalak bahasanya atau kita melihat langit, berilmu tentang langit, maka kita tahu bahwa alam semesta langit itu ya memang yang menciptakan Allah. Selain itu, dengan ilmu falak kita bisa menuju untuk beribadah. Nah, ibadah sendiri itu kan juga salah satu yang dibahas dalam bab fikih. Contoh, ketika kita melihat langit, kalau kita mau melihat hilal, ketika mau melihat satu Ramadan atau satu Syawal, maka kita butuh melihat langit. Nah, melihat langit itu, teman-teman, dalam rangka apa? Ya karena besok mau puasa, besok mau lebaran, nah, sehingga falak itu sangat berkaitan dengan ilmu fikih, di mana ilmu fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang peribadatan umat Islam. Begitu, teman-teman, terima kasih atas kesempatannya, bahwa memang ilmu fikih sangat berelasi atau memiliki relasi dengan ilmu-ilmu yang lain, tidak terbatas terhadap 4 ilmu yang tadi sudah saya jelaskan, tapi ini hanya sebuah sampel. Begitu, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.